Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, dosen pengampu mata kuliah metode survei, serta selamat siang juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Intensi Penggunaan Instagram Terhadap Partisipasi Politik Online. Untuk latar belakang sendiri, saya telah meng-highlight beberapa poin. Yang pertama yaitu media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Untuk yang kedua, mencari informasi adalah hal yang umum dan menonjol dari penggunaan media sosial. Dan tidak menutup kemungkinan para penggunanya mencari informasi terkait politik. Dan hal tersebut berkaitan erat dengan partisipasi politik. Yang ketiga, partisipasi politik generasi muda telah mendapat perhatian di kalangan masyarakat dunia. Karena seperti yang kita tahu, di masa yang akan datang, para generasi muda lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Lalu untuk tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensi penggunaan media sosial Instagram terhadap partisipasi politik online mahasiswa di Jawa Barat. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama, apa itu partisipasi politik? Secara umum, partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang dapat mempengaruhi politik suatu negara. Yang kedua, apa itu media sosial? Media sosial diartikan sebagai sumber daya online yang dirancang untuk memfasilitasi keterbatasan antar individu. Untuk yang ketiga, penggunaan media sosial. Menurut Zuniga dan kawan-kawan berpendapat bahwa penggunaan internet dan media sosial dapat meningkatkan pengetahuan politik, mendorong keterlibatan dalam politik, semua yang mengarah pada partisipasi politik individu dan kolektif. Dan pada penelitian ini saya lebih berfokus kepada intensi penggunaan Instagram. Untuk yang keempat, Instagram dan politik. Seperti yang telah dipelajari oleh beberapa peneliti, politisi menggunakan Instagram sebagai bagian dari strategi komunikasinya. Tetapi di luar itu, Instagram juga menjadi tempat untuk masyarakat mengekspresikan opini mereka terkait keadaan serta keputusan politik yang ada di negara mereka. Jadi Instagram merupakan sebuah platform yang sangat penting untuk para politisi untuk menjalankan strategi komunikasinya. Begitu juga sebaliknya bagi masyarakat, Instagram berguna untuk mengekspresikan opini terkait keadaan politik di negaranya. Yang terakhir, partisipasi politik online tidak hanya memiliki sebuah perbedaan dengan partisipasi politik, yaitu partisipasi politik online dilakukan dan dilaksanakan di media digital. Untuk variabel penelitian, variabel X intensi penggunaan media sosial Instagram, variabel Y partisipasi politik online. Hipotesis 0, intensi penggunaan Instagram tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik online. Untuk hipotesis satunya, intensi penggunaan Instagram berpengaruh terhadap partisipasi politik online. Untuk metode penelitian, jenis penelitian saya adalah metode survei kuantitatif deskriptif. Populasi yang saya teliti pada penelitian ini adalah mahasiswa Jawa Barat. Untuk sampel itu sebanyak 453 responden dari mahasiswa Jawa Barat, serta teknik sampling yang saya gunakan adalah convenience sampling, termasuk ke dalam non-probability sampling. Dan untuk instrumen penelitian, kuesioner yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Setelah menerima 453 jawaban responden, saya melakukan uji olah data. Hal yang pertama saya lakukan adalah uji reliabilitas dan validitas. Untuk validitas, saya melakukan KMO Bartlett Test. Untuk nilai KMO-nya sendiri, saya mendapatkan nilai 0,957 dan nilai tersebut telah melewati ambang batas yaitu 0,5 yang membuktikan bahwa variabel yang saya bawakan telah valid. Untuk Bartlett Test-nya sendiri, saya mendapatkan nilai signifikan di bawah ambang batas 0,1 yaitu dengan nilai 0,000 yang membuktikan bahwa variabel yang saya gunakan valid untuk digunakan. Lalu saya juga melakukan uji validitas terkait semua item kuesioner yang saya gunakan. Untuk variabel intensi penggunaan Instagram, semua item yang saya gunakan telah melewati ambang batas yaitu 0,5 yang membuktikan bahwa variabel ataupun item yang saya gunakan valid untuk digunakan. Untuk variabel partisipasi politik online, semua item yang ada dalam variabel tersebut juga telah menunjukkan nilai di atas ambang batas yaitu 0,5 yang membuktikan bahwa semua item tersebut valid untuk saya gunakan.
untuk uji reliabilitas terhadap dua variabel tersebut juga telah menunjukkan angka di atas 0,5 yaitu 0,860 untuk variabel intensi penggunaan Instagram, 0,975 untuk variabel partisipasi politik online. Hal tersebut membuktikan bahwa variabel yang saya gunakan reliable dan dapat saya gunakan dalam penelitian saya. Lalu lanjut saya melakukan uji regresi linear. Hasil uji F-test menunjukkan bahwa degree of freedom dari regresinya bernilai 1 dengan degree of freedom residunya bernilai 451, menghasilkan F sebesar 251,625 yang memiliki nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikannya di bawah 0,1, maka dapat dinyatakan bahwa intensi penggunaan media sosial Instagram berpengaruh terhadap partisipasi politik online. Berdasarkan uji t-test, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,00 yang merupakan atau nilai tersebut telah di bawah ambang batas itu 0,1 sehingga dapat dinyatakan hipotesis 1 diterima. Kesimpulan dari penelitian saya adalah hipotesis yang diterima dalam penelitian ini adalah hipotesis 1, yaitu intensi penggunaan Instagram mempengaruhi atau berpengaruh terhadap partisipasi politik mahasiswa di Jawa Barat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan visual, dan terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.